Selamat pagi teman-teman semua, sahabat-sahabat pecinta binatang dan pencinta juga tumbuhan. Kali ini kami dari channel tumbuhan dan binatang mau membuat video tutorial tentang bagaimana cara menanam sirih jalu. Kita akan belajar bersama. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Silahkan klik tombol subscribe untuk membuat semangat kami membuat video-video selanjutnya ya. Kami akan membuat tutorial tentang menanam dari tumbuhan sirih jalu ini. Sirih jalu ini termasuk tumbuhan merambat ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini ciri khasnya adalah di tengahnya itu ada kuningnya, jadi di samping-sampingnya itu hijau, di tengahnya ada kuning kayak taji dari ayam. Peralatan yang digunakan di sini yang pertama kali adalah gunting. Ini untuk memotong karena panjang. Biasanya gunting ini untuk memotong tumbuhannya. Kemudian cetok untuk mengaduk tanah dan kotoran atau kuhi binatang dan mencampurnya. Nanti kita bisa mempergunakan cetok. Kemudian kita juga bisa mempergunakan polybag. Nah, ini polybag ini berguna untuk diisi dengan campuran dari tanah dan kuhi kambing. Nanti yang dipakai adalah kuhi kambing, dipakai dalam metode penanaman kali ini. Sebenarnya banyak sekali, ada bisa kambing, bisa ayam dan lain sebagainya. Kemudian bahan-bahannya yang pertama kali adalah tanah. Di sini tanah itu dua bagian ya. Ini satu ember. Nah, ini terus kemudian ini kotoran hewannya ya, pakai kambing. Ini setengah ember aja. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Misalnya kalau satu ember pohe, 2 ember tanah biasa. Nanti harus dicampur sampai dengan merata. Terus kemudian ember juga, ini ember besar, fungsinya untuk meratakan, mencampur. Bisa juga tidak usah ditampung di dalam ember juga bisa. Kali ini saya pakai ember untuk menampungnya. Ini embernya ya, untuk menampung dari campuran antara tanah dan kotoran hewannya. Pertama kali kita masukkan, dicampur aja keduanya ya, langsung dimasukkan tanah dan kotoran kambingnya, jadikan satu di dalam ember itu. Terus kemudian diaduk-aduk hingga merata, diaduk pakai cetoknya tadi sampai merata sekali sehingga tercampur dengan baik dan benar. Ini pakai cetok, bisa juga pakai tangan. Kalau mau pakai tangan harus pakai sarung tangan ya, bisa sarung tangannya itu terbuat dari plastik juga. Tapi lebih baik pakai cetok karena di dalam tanah itu banyak sekali, mungkin ada telur-telur cacing yang bisa masuk dalam kuku. Nah, disitu kita sangat riskan dan berisiko untuk kesehatan. Dan kemudian kita ambil polybagnya, ini ukuran yang cukupan, nggak begitu besar, nggak begitu kecil polybagnya ini. Nanti dimasukkan ke dalam tanahnya, dimasukkan ke dalam polybagnya itu. Ciri khasnya itu ada bolong-bolongannya, yaitu fungsinya
dari bolong-bolongan itu kalau kita menyirami nanti airnya keluar dari situ, jadi tidak ngembeng, jadi tidak ada air yang tergenang di dalam polybag, cuman nanti ada kelembaban di dalam polybag tersebut. Kalau menyirami enggak begitu menggenang. Ini kita masukkan, tergantung kita mau membuat berapa tanaman. Untuk kali ini kita buat contoh satu saja dulu ya, untuk sirih jalu ini. Nah ini tadi yang panjang, ini sirih jalunya panjang, ini kita potong-potong, paling enggak ada 4 atau 5 daun nanti yang mau kita tanam. Kita hitung kalau ada 4 daun, ada 5 daun, itu sudah cukup. Kita potong-potong begitu seberapa kita mau menanam. Untuk sirih jalunya itu ya, di tengahnya itu ada kuning-kuningnya, kayak taji ayam, taji jalu ayam, ayam jago, ayam yang jantan itu. Kita potong. Kita juga lihat ada akarnya enggak. Kalau ada akarnya disendirikan. Kalau yang ada akarnya nanti bisa langsung ditanam di dalam polybag. Tapi kalau yang enggak ada akarnya nanti harus dikum dulu atau direndam dulu di dalam air. Bisa dengan air sumur, bisa juga pakai air bekas yang di akuarium itu juga bisa, bekas ikan dan lain sebagainya. Itu pakai air sumur juga bagus. Nah ini enggak ada akarnya ya, akarnya cuman sedikit, jadi nanti untuk yang ini harus direndam dulu. Dihitung ada kira-kira ada 4 atau 5 daunnya, 3, 4 atau 5 daun nanti bisa ditanam. Masih segar-segar, paling bagus dipakai tumbuhan yang masih tidak terlalu tua, jadi muda ya, diambil yang di tengahnya, tapi terpaksanya nggak ada, diambil yang di pucuknya juga enggak apa-apa. Memang paling bagus yang di tengah. Kalau ada akarnya disendirikan, kalau akarnya sedikit nanti harus dikum dulu agar nanti keluar akarnya. Ini kumnya pakai gelas saja, gelas apa saja, gelas bekas yang sudah diisi air, tinggal dicelupkan di situ. Tinggal dicelupkan, nanti isinya mungkin sekitar 2 atau 3 batang. Didiamkan paling tidak nanti selama 4 minggu itu sudah akarnya sudah bagus, tumbuh bagus. 2 minggu itu juga sudah bagus. Tapi kalau akarnya mau lebih lebat lagi, makin lama makin bagus. Di atas 4 minggu itu akarnya sudah banyak sekali. Ini belum ada akarnya ya. Nanti kita lihat yang sudah berusia 4 minggu, itu akarnya sudah tumbuh sekali, tumbuh banyak sekali. Nah, ini saya punya persediaan yang sudah 4 minggu lebih. Lihat akarnya sudah lebat, nggak usah dikasih pupuk, nggak usah dikasih apa-apa, tumbuh dengan sendirinya, panjang akarnya. Kan putih bersih, gampang sekali membuatnya. Kita punya dua botol, mungkin kira-kira itu satu botol isi 3, sekitar 6 tumbuhan, bisa buat 6 sirih jalu yang bisa ditanam dalam polybag nantinya.
kita lihat, nah, udah panjang akarnya, udah siap tanam. Agak ruwet ya di situ. Akarnya karena panjang bisa jadi ruwet. Ya, kita potong saja kalau batangnya terlalu panjang. Jadi 2, kita nanti punya lebih banyak. Ya, ini polybag yang sudah kita siapkan tadi. Sangat mudah sekali, tinggal dilubangin tengahnya, kemudian tanamannya dimasukkan ke situ. Nah, selesai sudah, nanti tinggal disirami, kasih air tiap hari. Kalau musim hujan, kalau ditaruh di depan nggak usah disirami, itu udah cukup sekali. Nah, mudah sekali. Nah, udah selesai ini pembuatannya. Nah, mungkin begitu dulu video tutorial pada saat ini. Nah, kita sampai ketemu di lain kesempatan dengan video-video lainnya yang berguna untuk pengetahuan kita dan untuk keterampilan kita, untuk hobi kita para pecinta tumbuhan dan binatang, seperti kami juga mencintai tumbuhan dan binatang. Karena di alam semesta itu, kalau kita mencintai apa yang menjadi persediaan alam, kita akan menjadi bahagia.